Perkenalkan, nama saya Rizka Aprina Maulidia, mahasiswa Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan menampilkan video tugas mata kuliah Statistika Matematika dengan judul Uji Parametrik dan Non-Parametrik menggunakan SPSS. Nah, yang pertama saya akan menampilkan cara uji parametriknya dulu. Syarat uji parametrik adalah yang pertama uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, dan yang ketiga adalah uji independen sampel t-test. Nah, di sini saya udah ada datanya. Untuk mengisi data tersebut, klik Data View. Untuk kolom pertama isi nilai hasil post-testnya, dan kolom kedua isi dengan kelas IPA 1 dan IPA 2, yaitu 1 dan 2. Selanjutnya klik variabel View. Untuk variabel 1 isi dengan nilai, dan untuk variabel 2 isi dengan kelas. Untuk desimal kita nolkan, label nilai kita isi nilai matematika, dan label kelas isi dengan kelas. Pilih value baris kedua, klik titik 3, isi value 1 dan label isi IPA 1. Kemudian klik add, isi value 2 dan isi label IPA 2. Klik add, setelah selesai klik OK. Selanjutnya klik measure. Yang pertama pilih scale dan yang kedua pilih nominal. Setelah tampilan seperti ini, klik analyze, descriptive statistic, explore. Untuk nilai matematika pindahkan ke dependent list, untuk kelas pindahkan ke factor list. Klik plot, klik normality plot with test. Setelah selesai klik OK. Nah, inilah tampilan hasil uji normalitasnya. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak. Untuk kriteria uji normalitas, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Hasil nilai signifikan yang kita dapatkan untuk kedua kelas lebih dari 0,05, yang berarti data berdistribusi normal. Untuk uji homogenitas, klik Analyze, Compare Mean, One Way ANOVA. Untuk nilai matematika, pindahkan ke Dependent List, kelas, pindahkan ke faktor. Klik Option, klik Homogeneity of Variance Test, Continue, klik OK. Nah, inilah tampilan untuk hasil homogenitasnya. Uji homogenitas bertujuan untuk menentukan apakah varians dari dua atau lebih kelompok data adalah sama. Kriteria uji homogenitas sama dengan kriteria uji normalitas. Hasil nilai signifikan yang kita dapatkan 0,026 kurang dari 0,05, maka data tidak homogen. Yang terakhir adalah uji independen sampel t-test. Klik Analyze, Compare Means, klik Independent Sample t-test. Untuk nilai matematika, pindahkan ke tes variabel, kelas pindahkan ke grup variabel. Klik Define Group, grup 1 isi 1 dan grup 2 isi 2. Continue, klik OK. Nah, inilah tampilan hasil uji independent sample t-testnya. Uji independent sample t-test merupakan uji beda dua kelompok yang tidak berpasangan. Untuk kriteria uji independen sampel t-test, yaitu jika nilai signifikan Sue-Taylor kurang dari 0,05, maka ada perbedaan yang signifikan. Jika nilai signifikan Sue-Taylor lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan. Karena tadi datanya tidak homogen, maka yang dipilih adalah baris kedua. Hasil nilai signifikan Sue-Taylor yang kita dapatkan adalah 0,050 sama dengan 0,05. Maka tidak ada perbedaan. Selanjutnya adalah uji non-parametrik. Syarat uji non-parametrik adalah uji Mann-Whitney. Klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, pilih Two Independent Test. Untuk nilai matematika, pindahkan ke variabel list, kelas pindahkan ke grup variabel. Klik Define Group, grup 1 isi 1, grup 2 isi 2, Continue, klik OK. Nah, inilah tampilan hasil uji Mann-Whitney-nya. Uji Mann-Whitney adalah uji beda dua kelompok yang tidak berpasangan. Uji Mann-Whitney bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dua kelompok yang tidak berpasangan.
Kriteria uji Mann-Whitney yaitu jika nilai signifikan Su-Taylor kurang dari 0,05, maka ada perbedaan signifikan. Jika nilai signifikan Su-Taylor lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan. Hasil nilai signifikan yang kita dapatkan adalah 0,052 lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan. Sekian penjelasan dari saya mengenai uji parametrik dan non-parametrik menggunakan SPSS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.